Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dilang Pulang episode ke-24 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu siswa MAN 1 Kota Bogor yang tentunya memiliki prestasi yang luar biasa ya. Hari ini saya sedang bersama siapa? Boleh perkenalkan diri dulu? Saya Fajri Benzema dari kelas 10-1 dari siswa MAN 1 Kota Bogor. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada Fajri Benzema atas diraihnya medali emas Olimpiade Matematika pada event BPT Rising Academic Festival Olympiad atau Bravo tingkat nasional. Benzema ini kelas 10-1. Ya, ya. Panggilannya apa? Fajri atau Benzema? Soalnya ini kayak sepak bola nih. Apa? Saya biasa dipanggil Zema sih. Biasa panggil Zema. Ya. Oh, oke. Tapi bagus ya namanya ya. Pemain Real Madrid itu kan. Ya. Zema. Ini kita ngomongin soal Olimpiade yang kemarin Zema ikuti. Itu tuh sebetulnya Olimpiade apa? Jadi itu tuh Olimpiade yang sebenarnya bukan buat SMA doang sih Pak. Bisa ada buat SD, SMP, SMA, dan bahkan mahasiswa juga itu bisa mengikuti lomba ini. Juga saya mendapatkannya dari website, saya cari-cari di IG pertamanya, terus saya disuruh ke websitenya dan saya menemukan lomba ini sih Pak. Lomba. Jadi ini tuh Olimpiade Matematika yang diikuti oleh banyak jenjang kayak gitu ya. Iya. Nah, terus itu kapan dilaksanakan lomba ini tuh? Tanggal 12 Januari, Pak. 12 Januari kemarin? Iya. Oke. Itu kira-kira siapa penyelenggaranya? Ketua Badan Pengembangan Talentanya itu Bu Leli Nur Azizah, Pak. Bu Leli itu dari? Sleman. Dari Sleman? Iya, Pak. Terus penyelenggaranya dari lembaga atau institusi pendidikan kah atau emang komunitas? Ini dari komunitas, Pak. Oh, dari komunitas ya. Oh, jadi di sini ada namanya ya? Iya, Pak. BPT Rising Academic Festival Olympiad ya, atau disingkatnya Bravo ya. Iya. Oke. Selama Zema ikutan lomba gitu ya, lomba Olimpiade Matematika itu diikuti oleh berapa peserta? Setahu saya itu sekitar 400-an orang, Pak. 400 orang? Iya. 400 orang senasional ya? Iya, senasional. Benar. Nah, waktu itu ada berapa macam kategori, cabang? Ada dari banyak sih Pak. Matematika, fisika, biologi, bahasa Indonesia juga ada, bahasa Arab juga ada Pak. Jadi nggak hanya cuma matematika gitu ya? Nah, ketika mengikuti lomba matematika ini atau Olimpiade Matematika ini, untuk sampai ke tahap lomba ini, persiapan apa yang Zema lakukan? Untuk persiapan, saya kan ini sudah tahu dari sebelum bulan Januari ya Pak. Jadi saya sudah belajar. Saya belajar itu dengan kakak saya Pak. Saya selalu nanya dia bagaimana tips and trick untuk lomba Olimpiade ini. Jadi saya belajar nggak yang spesial sih Pak dari belajar saya. Saya cuman belajar, tapi belajar saya itu mengajarkan contoh soal. Saya tidak menghafal rumus-rumus, tapi saya mengajarkan contoh soal biar saya selalu mengerti ini soal itu bagaimana. Kan kalau MTK itu biasanya ada yang diubah-ubah tuh Pak. Nah, itu saya selalu mengajarkan contoh soal aja. Oke. Tadi tadi berkata bahwa ini dapat tips and trick dari kakak. Ya. Sebelumnya kakaknya juga punya pengalaman di lomba matematika. Punya banyak sekali sepertinya Pak. Oh, berarti Zema banyak belajar dari kakak ya? Iya. Nah, ini boleh nih kita ulik sedikit soal kakaknya Benzema itu. Berarti selama ini Zema mengikuti Olimpiade Matematika ada dasar atau motivasi dari kakaknya? Iya benar. Perjalanannya seperti apa? Kakak saya itu menurut saya sangat keren Pak. Dia menjadi motivator saya. Apalagi sekarang dia mahasiswa di Universitas Indonesia Pak. Fisika Pak. FMIPA UI ya. FMIPA UI. Iya. Mungkin kakaknya udah banyak jam terbang untuk lomba matematika ini ya, Olimpiade Matematika atau Fisika.
Ya, benar. Oke. Selanjutnya ya, untuk Olimpiade Matematika ini kira-kira ada persyaratannya nggak? Apa aja sih persyaratannya, mungkin boleh disebutkan? Untuk persyaratan sih sebenarnya nggak terlalu banyak Pak, kita cuman suruh ngisi form yang sudah diberikan oleh panitianya. Olimpiade gratis dan bayarnya itu cuma buat nebus sertifikat dan piagam penghargaannya doang Pak. Kalau misalkan kayak surat-surat dari sekolah dan lain sebagainya itu ada? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Selama kita pelajar aktif mungkin ya, maksudnya selama kita siswa SMA atau MA sederajat, itu kita bisa daftar dan ikutan lomba itu ya, benar. Terbuka. Ya, benar. Kemudian nih ya, bagaimana mekanisme mengikuti Olimpiade Matematika ini? Lomba ini kan dibagi jam gitu ya Pak. Jadi kan ada SD, SMP, SMA dan mahasiswa itu tuh bagi jam, dan saya itu kebetulan dapat pas itu di jam pertama matematika SMA itu di jam 8:30. Iya. Nah, mekanisme lombanya itu ada gak sih tahapan khusus gitu, misalkan untuk kayak seleksi kayak gitu supaya Zema bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau gimana? Gak ada Pak, jadi itu tuh langsung satu hari ya. Dibikin ranking kayak gitu? Iya, langsung. Kalau boleh tahu ini lombanya online atau offline? Online Pak. Online, ya. Jadi via apa, Zoom? Zoom ya, benar. Jadi mengerjakan dari rumah masing-masing kayak gitu aja ya? Benar, Pak. Dalam rangkaian lomba, ketika mengerjakan soal itu kayak gimana sih? Untuk rangkaian lombanya itu pilihan ganda Pak. Pilihan ganda. Oh, jadi mengerjakan soal. Iya, benar. Gitu. Nah. Oke. Berapa soal yang diujikan waktu itu? Itu 50 soal Pak, dengan waktu 120 menit. 120 menit. Semua 50 soal itu terjawab? Alhamdulillah terjawab. Oke. Berarti tidak ada esai ya, semua pilihan ganda. Berarti hanya sekali babak mengerjakan soal. Fajri mengerjakan dalam waktu 120 menit, seperti itu. Dan pilihan soalnya itu tidak ada esai. Semua soalnya adalah pilihan ganda ya. Kayak gitu. Kemudian nih, Zema, untuk mengerjakan soal-soal tadi di Olimpiade Matematika, kira-kira ada strategi atau taktik khusus gak sih untuk mengerjakan soal itu dengan cara khusus atau rumus cepat seperti itu? Untuk saya sendiri sebenarnya tidak ada ya Pak, tapi kalau saya mendapatkan soal yang susah dan rumus-rumusnya itu saya lupa, saya akan melewatinya. Nah, biar kan itu tuh waktunya terbatas juga Pak. Jadi saya nggak mau buang-buang waktu sih Pak. Dan waktu di situ tuh sangat harga buat saya. Oke. Memang nggak ada taktik atau strategi khusus ya ketika mengerjakan soalnya. Jadi intinya Zema mengerjakan soal matematika itu ya secepat mungkin gitu kan. Iya Pak. Nah, lalu gimana dengan lawan-lawan yang lain gitu ketika Zema ikutan lomba? Apakah di situ di layar itu ada apa, petunjuk bahwa udah ada berapa peserta yang selesai, misalkan ada berapa peserta yang belum selesai, itu ada gak petunjuk kayak gitu? Itu nggak ada sih Pak. Saya melihat seorang yang wah sepertinya ini anak ini sekali gitu. Jadi kamu sempat melihat salah satu peserta lain yang menurut kamu itu jenius. Itu kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Karena kan itu kan apa, Zoom itu on cam ya Pak ya. Nah, sekitar menit berapa itu, sejaman lah, dia kayak sudah santai saja Pak. Dia sudah tidak mengerjakan soal itu. Sudah selesai lah intinya ya. Intinya sudah selesai. Dan kira-kira itu kamu tahu dia dapat juara atau tidak? Oh, saya dia juara Pak. Dia mendapatkan medali emas juga kan, di Zoom itu ada namanya. Nah, saya pas pengumuman itu saya cari nama dia, dan dia juga mendapat medali emas juga. Lalu ketika kamu mengerjakan soal matematika itu soal yang kamu temukan di Olimpiade dengan yang kamu kerjakan sehari-hari di sekolah itu sama nggak sih? Untuk soalnya itu ada yang sama, tapi kan Olimpiade pastinya ada yang berbeda Pak. Jadi apa tuh yang berbedanya? Dari pasti apa,
dibikin soal cerita gitu Pak. Dan pasti ada yang diubah lah rumus-rumusnya juga sama panitianya gitu. Diubah tuh kayak gimana maksudnya? Maksudnya tuh kayak rumusnya bukan rumus yang kita dipelajarin sekolah Pak, jadi bisa pakai rumus lain gitu Pak. Kemudian untuk memecahkan soal matematika yang rumusnya berbeda dengan rumus yang diajarkan di sekolah itu kamu gimana cara mengerjakannya? Nah, itu tuh saya paling suka begitu Pak, saya paling suka memecahkan masalah ya Pak ya. Oke. Saya selalu mencari cara biar benar aja sih Pak. Jadi kan itu tuh pilihan ganda Pak. Saya selalu coba-coba cara yang saya tahu untuk ya kalau saya menemukan jawaban yang ada di pilihan ganda tersebut, ya saya jawab yang itu aja Pak. Jadi seperti itu cara pemecahan masalahnya. Iya Pak. Kamu sangat menyukai soal-soal yang mungkin si rumusnya belum diajarkan di sekolah kayak gitu. Karena bagi saya menantang. Selanjutnya kita ngomongin soal metode belajar ya. Metode belajar apa sih yang kamu lakukan sehari-harinya gitu? Soalnya kan kamu ini bisa dapat medali emas dalam di olimpiade matematika. Mungkin kamu punya metode belajar khusus gitu sehingga kamu bisa terlatih untuk mengerjakan soal-soal yang membingungkan gitu. Yang notabene itu beda dengan soal-soal di sekolah. Untuk belajar khusus ya? Iya. Kan tadi saya sudah bilang kalau cara belajar saya itu selalu mengerjakan contoh soal ya Pak. Nah itu tuh saya selalu mengerjakan contoh soal dengan diwaktuin Pak. Diwaktukan? Diberi waktu ya? Iya, biar saya sudah tahu kalau olimpiade ini diberi batas waktu. Nah saya selalu mencoba buat mengerjakan contoh soal dengan waktu yang sudah saya tentukan sendiri gitu Pak. Berapa waktu yang kamu tentukan sendiri? Lebih sedikit kah atau lebih banyak sedikit? Lebih sedikit pasti apa biar spare waktu. Misal ketika kamu mengerjakan soal di olimpiade itu kan tadi 50 soal dalam waktu 120 menit. Nah, apakah kamu ketika mengerjakan jumlah soal yang sama kamu kurangi waktunya jadi 100 menit atau 90 menit? Kayak gimana? Kurangin waktunya Pak. Kurangin waktunya. Sebetulnya tidak ada cara khusus ya. Mungkin kamu fokusnya di ya udahlah. Yang penting saya kerjakan sebisa mungkin semaksimal mungkin dalam waktu sekian menit kayak gitu. Tanpa ada cara cepat atau cara khusus kayak gitu mengerjakan soal. Berarti kalau kayak gitu dalam waktu 1 minggu atau dalam waktu 1 bulan berapa kali kamu latihan? Setiap hari saya selalu latihan Pak. Setiap hari? Iya benar. Dari jam berapa ke jam berapa? Saya menentukan jamnya kan kalau pas sekolah itu saya sambil nunggu kakak pulang juga sih Pak. Nah, malam-malam jam 8 sampai jam 10 lah Pak. Malam-malam dari jam 8 sampai jam 10? Iya Pak. Berarti ya kurang lebih 2 jam gitu ya? Benar. Berarti kamu nggak belajar sampai begadang larut malam kayak gitu? Pak. Dan itu dilakukan setiap hari? Iya benar. Kamu nggak bosen atau nggak pusing ngelihat angka-angka itu? Enggak juga sih Pak, karena saya emang sudah tekad saya buat perguruan tinggi yang saya akan lakukan nanti Pak. Kemana perguruan tinggi yang kamu mau? Saya disuruh ikut kakak saya itu ikut beasiswa ke Jepang Pak. Beasiswa ke Jepang? Ya benar. Kita doakan mudah-mudahan Zema bisa keterima dan berkuliah di Jepang ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Berarti kayaknya nih kakaknya ini sangat mempengaruhi proses belajar Zema ya. Benar. Ya. Zema ada keinginan untuk mengikuti jejak kakak Zema kuliah di jurusan fisika. Saya lebih maunya di teknik Pak. Teknik apa? Elektro dan informatika. Alasannya kenapa kalau boleh tahu? Kalau saya sangat suka sih Pak. Saya kan cita-cita saya juga sebagai engineering Pak. Saya pasti lebih memilih teknik informatika dan elektro itu. Oke. Bagus ya. Kemudian kita kembali lagi ngomongin soal matematika tadi ya. Nah, ketika kamu latihan soal matematika, itu kamu latihan soal matematika dengan soal yang sama atau soalnya berbeda-beda setiap kamu latihan? Soalnya kan kamu tiap hari digeder terus tuh latihannya tuh. Kayak gitu. Dikasih soal itu yang berbeda-beda Pak. Berbeda-beda. Itu juga soalnya dari kakak saya. Saya memberikan. Jadi kakak kamu bikin soal, lalu kamu kerjakan? Iya benar. Kayak gitu. Wah, kalau kayak gitu berarti bang soalnya tadi kakak kamu ya kalau kayak gitu ya latihannya. Jadi selama kamu persiapan itu berapa lama sih?
untuk mengikuti lomba Olimpiade Matematika di Bravo ini? Nah, kebetulan itu saya tahunya pas sebulan sebelum ini Pak, Mas. Udah sebulan juga Pak. Berapa lama tuh? 20 harian. 20 hari ya? Ya, sebelum lomba ini. Dan selama 20 hari itu kamu latihan aja terus ya? Saya benar-benar nge-push buat lomba ini Pak. Oke. Sebenarnya saya tertarik dengan saya tertarik ngulik informasi tentang ambisi kamu untuk pergi ke Jepang kayak gitu. Kenapa dari sekian banyak universitas di dunia, kenapa kamu pilih Jepang sebagai tempat kamu menimba ilmu? Nah, saya sih kan beasiswa itu dikasih tahu oleh kakak saya ya Pak. Dan saya juga tertarik aja karena saya dari dulu emang suka dengan Jepang seperti animenya itu Pak. Iya, tenang aja ya. Saya juga suka Jepang gitu ya. Karena Jepang itu merupakan negara kedua yang ingin saya kunjungi setelah Belanda. Mudah-mudahan saja Zema dengan cita-citanya yang besar ini bisa pergi ke Jepang ya, mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di sana dan bisa kembali lagi ke Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Zema, saya pengen tahu nih, kita ngobrolin soal lomba-lomba apa saja atau olimpiade apa saja yang mungkin pernah Zema ikuti sebelumnya, ada gak? Ada, pas SMP saya pernah offline tuh Pak di Universitas Indonesia. Iya. Tuh kan itu tim juga ya Pak ya. Ya itu juga saya tahu dari kakak saya juga sih, itu lomba fisika Pak. Lomba fisika. Ya. Waktu itu Zema mewakili sekolah mana? SMP Negeri 12 Kota Bogor. SMP Negeri 12 Kota Bogor. Ya, kayak gitu. Pada saat itu jumlah pesertanya banyak, itu senasional? Itu nggak senasional Pak, se-Jawa Barat doang. Se-Jawa Barat aja. Waktu itu perolehan apa yang didapat dari lomba itu? Saya cuma sampai di 6 besar. Tapi luar biasa. Meskipun 6 besar, Zema sudah membuktikan bahwa Zema 6 terbaik di Jawa Barat. Ya, itu luar biasa ya, prestasi yang luar biasa. Kemudian Zema, berarti kan selama ini Zema mengikuti lomba atau Olimpiade Matematika ini terinspirasi dari kakak. Berarti pelatihnya hanya kakak saja? Iya benar. Kakak Zema sendiri? Ya. Tidak ada pelatih dari luar gitu kayak orang-orang, nggak ada? Tidak ada Pak. Oke. Ya. Berarti sangat ini juga ya, bisa mendorong semangat Zema juga ya kakaknya gitu ya. Selama Zema mengikuti Olimpiade ini, pengalaman apa yang paling sulit ketika selama Zema mengikuti Olimpiade Matematika di Bravo? Ada nggak sih tahapan tersulit Zema? Tahapannya pas saat ngerjain soal doang sih Pak. Pas ngerjain soal aja? Iya, karena kan kalau untuk persyaratannya cuma isi G-form doang Pak, tidak ada keperluan lain. Oke. Dan soal apa yang paling sulit ketika Zema kerjakan di Olimpiade ini? Nah, itu tentang apa soalnya matematikanya yang kayak gimana modelnya? Pas materi peluang Pak, kan itu belum diajarin pas di sekarang ini. Peluang dan trigonometri itu pas tanggal 12 Januari ini belum diajarkan. Untuk yang sulit itu pas kerjaan soal karena ada materi yang belum dijelaskan pas di kelas juga, itu pas materi peluang dan trigonometri Pak. Oke. Memangnya untuk materi peluang dan trigonometri itu sebetulnya untuk jenjang kelas apa sih? Kelas 10 atau kelas 11 atau 12 Kak? Karena kan saya bukan guru matematika ya, jadi saya nggak tahu gitu kan ini diajarkannya pas jenjang apa. Kelas 10 Pak. Kelas 10 ada materinya, tapi belum diajarkan. Nah, kalau sekarang udah trigonometri sudah. Oh sudah, oke, luar biasa. Saya ingin tahu nih, Zema. Tapi ini bukan maksud mau membandingkan, karena saya mungkin masih penasaran aja gitu ya. Nah, metode belajar Zema di rumah dengan metode belajar Zema di sekolah itu ada perbedaan nggak sih? Perbedaan ya, pastinya ada sih Pak. Saya malah kayak lebih rajin di rumah aja Pak buat ini belajar. Buat belajar? Ya. Kan kalau di rumah juga saya emang sudah dituntun buat belajar sama orang tua saya ya. Berarti kamu selama belajar matematika lebih cepat masuk belajar sendiri gitu? Iya benar. Oke. Terus kalau boleh tahu juga, apa sih yang didapat ketika belajar di sekolah?
Apa yang sekiranya Zema bisa dapatkan di rumah tapi tidak didapatkan di sekolah? Kasihnya tips and trik dari kakak saya sih Pak. Oke, paham. Jadi Zema orangnya senang belajar sendiri ketimbang rame-rame ya. Karena lebih cepat masuk materinya. Ya. Selama Zema mengikuti Olimpiade Matematika di Bravo, pelajaran apa yang bisa diambil? Saya harus bisa ini lagi sih Pak, lebih matengin lagi aja. Karena kemarin saya sempat bingung beberapa materi. Bingungnya di materi apa? Yang tadi peluang dan trigonometri. Ada materi lain yang bingung selain 2 materi itu? Tidak ada sih Pak, soalnya itu pas SMP juga dipelajarin. Berarti peluang dan trigonometri itu sebetulnya itu sulit, bukan sulit karena belum belajar atau sulit emang karena materinya emang sulit? Sulit belum belajar Pak, soalnya pas kemarin belajar trigonometri itu kayak cuman gini doang gitu, kayak nggak ada susah-susahnya juga Pak. Pasti kalau yang belajar pasti bisa juga kerjain itu. Iya, yang belajar pasti bisa juga ya. Ada gak evaluasian dari diri Zema sendiri gitu ketika mengikuti Olimpiade Matematika di Bravo? Evaluasi saya? Evaluasi pribadi. Untuk saya sendiri sih, ya seperti yang saya tadi bilang, buat lebih baik aja. Kalau ikut lomba juga harus dari waktu-waktu, jangan mepet-mepet banget Pak, karena itu benar-benar nge-push banget. Oke. Kira-kira nih, kan tadi katanya jangan mepet-mepet. Berapa lama waktu yang idealnya dibutuhkan untuk latihan atau belajar matematika khusus untuk Olimpiade? Khusus untuk Olimpiade, sih 2 bulan juga udah cukup Pak. 2 bulan cukup ya? Saya sesuai materinya juga sih yang diberikan, kan beda-beda nih Olimpiade. Seperti yang pas gitu saya fisika itu dikasih waktu 6 bulan Pak. Dikasih waktu 6 bulan. Oke, lumayan lama ya? 6 bulan. Berarti persiapannya harus benar-benar matang kan kalau kayak gitu ya? Oke Zema, coba boleh ditunjukkan apa saja yang kemarin Zema dapatkan dari Olimpiade di Bravo? Ada apa aja? Kalau ini untuk piagam penghargaannya. Kalau yang ini sertifikat yang sudah diberikan. Ini piagam penghargaan peraih medali emas ya. Ini sertifikat telah mengikuti Olimpiade di Bravo. Nah, ini apa? Ini medalinya. Itu medalinya. Oh, ini medali emasnya teman-teman ya. Wah, luar biasa sekali prestasi Zema ini. Setelah Zema mengikuti Olimpiade di Bravo, ada rencana untuk mengikuti Olimpiade Matematika di tempat lain? Saya sudah mengikutinya lagi Pak, sudah diumumin juga, tapi sebelum saya publis saja. Di mana itu? Online juga. Nama lombanya itu Opsilon. Tapi ya belum ada pengumuman aja gitu ya? Iya Pak. Terus setelahnya ada lagi akan mengikuti lagi atau bagaimana? Saya sih sudah dikasih lomba itu buat bulan Maret apa Mei gitu Pak. Itu pakai bahasa Inggris, saya mempertimbangkan Pak. Kenapa? Saya sih bagus juga sih buat di ujian saya Pak, buat beasiswa juga kan, beasiswa ke Jepang itu pakai bahasa Inggris juga soalnya Pak. Iya. Nah, tapi saya takut aja Pak untuk mencobanya. Karena belum pede gitu ya? Iya Pak. Itu bulan Maret atau bulan Mei? Iya, antara bulan itu. Itu lomba selanjutnya yang sebetulnya Zema pengen ikut tapi cuman belum pede aja gitu ya. Mudah-mudahan Zema bisa nge-push juga dari sekarang gitu buat bahasa Inggrisnya. Karena kapan lagi bisa ikutan lomba matematika pakai bahasa Inggris gitu kan. Kalau memang itu buat persyaratan menuju ke Jepang, kenapa enggak? Mungkin ada dari Zema yang ingin disampaikan untuk teman-teman di MAN 1 Kota Bogor tentang Olimpiade Sains ini. Untuk pesan-pesan saya sih Bapak, kan teman saya itu ada yang nanya Pak, Iya. Jam kok bisa sih menangin juara ini? Saya jawab aja, kenapa enggak, kan saya kan belajar, saya nge-push buat Olimpiade ini, dan juga buat kepentingan saya, buat jenjang saya untuk berikutnya gitu Pak. Dan saya kan tanya balik ke dia,
kenapa nggak nyoba aja kamu sekalian. Saya takut sih, saya takut gak dapat apa-apa. Nah, saya jawab lagi, kenapa takut, kan kamu bisa dapat pengalaman juga sih Pak. Dan saya situ bisa simpulkan banyak masih takut buat mencoba Pak. Kalau dari saya sih, saya tidak takut untuk gak dapat apa-apa ya Pak. Pastinya dapat lah pengalaman buat soal-soal itu Pak. Yang penting kita jangan takut untuk mencoba ya. Harus dicoba, terus coba dan coba ya. Kita harus berani mencoba dulu gitu sebelum kita berkata ini susah atau mudah kayak gitu. Coba dulu aja gitu kan, soal mudah atau susahnya itu gimana nanti gitu. Mungkin ada closing statement dari Zema sebelum kita mengakhiri obrolan ini. Untuk diri saya sendiri, pertama semoga saya di depannya bisa lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya ini. Dan untuk semua orang yang sudah ngedukung saya untuk mengikuti lomba-lomba olimpiade ini, terima kasih semuanya. Dan untuk kalian semua yang ingin mencoba, kalian jangan pernah takut untuk mencoba, karena saya juga bisa, kenapa kalian juga tidak. Karena saya juga sendiri ini, saya belajar sendiri, tidak ada tidak ada les, tidak mengikuti les gitu. Jadi saya yakin kalau kalian ingin mencoba, kalian juga pasti bisa. Pada akhirnya saya ingin mengulangi kata-kata yang sama dengan episode sebelumnya gitu ya. Dimana kita itu harus bekerja keras ya, berlatih keras, mencoba dan mencoba gitu. Ketika ada sesuatu hal yang ingin kita lewatkan, yang ingin kita selesaikan, coba dulu saja. Jangan dulu berkata bahwa itu susah, bahwa itu sulit gitu kan. Karena kita gak akan pernah tahu kalau misalkan kita belum mencoba. Dan hari ini saya belajar dari Zema ya, sebuah pelajaran sangat berharga sekali, bahwa orang dengan kemauan keras, orang dengan kemauan yang besar, itu bisa memperoleh apa yang dia inginkan. Buktinya hari ini Zema adalah sesosok pribadi yang mampu memecahkan masalahnya sendiri ya. Dia bisa belajar sendiri matematika di rumah gitu ya, dengan giat, dengan tekun. Meskipun sebetulnya kita juga tidak bisa melupakan faktor luar gitu, dimana itu merupakan faktor pendukung kita dalam belajar ya, sangat-sangat mendukung, karena pada dasarnya kita juga dibentuk oleh lingkungan kayak gitu. Akan tetapi kita tidak perlu takut bila mana kita tidak memiliki infrastruktur tuh, kita masih bisa belajar ya, belajar sendiri, masih bisa belajar mandiri gitu kan. Episode kali ini saya banyak belajar dari Zema, dan mudah-mudahan nanti ke depannya Zema bisa mendapatkan prestasi lagi, bisa mengharumkan nama baik keluarga, nama baik sekolah ya. Dan mudah-mudahan Zema ya, di video kali ini hari ini tanggal 15 Februari 2025 pukul 12:12, saya ingin mendoakan Zema, semoga Zema bisa mengejar cita-citanya, semoga Zema bisa mewujudkan apa yang menjadi impiannya, pergi berkuliah ke Jepang ya. Mungkin suatu saat Zema akan melihat video ini lagi ya. Hanya itu saja teman-teman untuk podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya. Dan pantengin terus channel Jalan Pulang, karena kita nggak berhenti sampai episode 24 saja. Hari-hari masih panjang teman-teman ya. Meskipun ini melelahkan, sekolah itu lelah, ya namanya juga belajar Zema ya. Belajarnya pasti lelah gitu ya. Nggak ada belajar yang nggak lelah gitu ya. Tunggu episode-episode menarik selanjutnya. Terima kasih. Saya Rana Dikirna, pamit undur diri. Saya Fajri Benzema. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.